dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendampingan pembuatan dasar jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Semoga pelatihan pada hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi dan semangat baru untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membuka kegiatan pada hari ini, izinkan saya, Erva Destiani Nabila, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penyerahan plakat. Yang keenam, pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ketujuh, praktik dan diskusi pembuatan jurnal ilmiah. 8, pengisian self-assessment. Dan ke-9, penutup. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala segala rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dan semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, kebahagiaan dan juga karunia-karunia yang nanti akan selalu diberikan bagi kita. Sholawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita nanti semua akan mendapatkan syafaatnya di dalam nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Bapak Komarudin PPD, selaku Ketua MGMP Geografi Jepara, dan juga Pak Adi Priyono selaku Pembina MGMP Geografi. Terima kasih. Jadi pada dasarnya kami tim pengabdian dari jurusan Geografi UNES. Adapun maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Priyono, PD selaku Koordinator MPIP Kabupaten Geografi Kabupaten Jepara, yang terhormat Pak Pradika selaku dosen sebagai pemateri, Bapak Ibu guru geografi SMA se-Kabupaten Jepara, dan kami hormati dan rekan-rekan dari UNES yang ilmiah itu, kemudian artikel itu dipublikasikan supaya dibaca, dikritisi, direspon oleh teman-teman seprofesi. Hingga di situ mana yang sudah mungkin dan mana yang belum saling didiskusikan. Ya, diskusinya melalui publikasi. Itulah sebabnya kenapa pendidikan perguruan tinggi publikasi ilmiah itu wajib hukumnya. Kalau ingin meningkatkan profesi, meningkatkan karir akademiknya. Hanya sayang di sekolah ini belum ada sarana yang mendorong guru untuk pengembangan diri. Karena sekarang di kurikulum berjalan ini untuk naik pangkat itu cukup ngajar. Kalau sebelumnya kan malah ada PPK, ada komunikasi, isunya bagus. Tapi hari ini kadang-kadang di sana kita ada salah gunakan kemudian yang dari S10 maupun dari pengambil kebijakan. Sehingga saya punya mahasiswa saya itu bisa pangkatnya kuatir. Bukan tidak boleh kuatir, ada main-main. Presiden itu untuk jadi kuatir sudah besar. Berarti ada track akademik yang memadai. Secara umum, struktur dari artikel yang Bapak Ibu
sudah biasa atau tidak seperti hal yang khusus. Hanya khusus dari substansinya. Untuk saya ya ada judul abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simulasi, dan barusan. Itu struktur dari itu. Ini kan dasar lagi bagi kita semua. Kita dasar. Kita waktu kuliah, kita waktu nulis versi, itu biasa. Jadi memang kalau kita memang sudah masuk pada dunia akademik dan dosen, ini tidak bisa dilihat untuk pengembangan produksi. Judul harus ringkas, informatif, dan relatif pendek, tidak lebih dari 15 kata, atau nanti setiap jurnal yang terbit itu dia punya tempatnya sendiri. Dia membatasi bahwa judul maksimal sekian kata itu ada, tapi prinsipnya sama. Dan itu harus diikuti oleh penulis ketika akan menerbitkan di salah satu jurnal tertentu. Yang kedua, jangan menggunakan singkatan-singkatan yang umum. Karena ini nanti akan disaksikan di pembaca umum. Bahkan internasional akan sudah masuk di Google Scholar, baca orang seluruh dunia. Iya, dibaca orang di seluruh dunia tulisan kita. Ketika kita masuk dalam sebuah jurnal. Karena kita sudah sadar, setelah kita sampai ke dalam artikel jurnal tertentu, itu kita bahwa tulisan kita sudah diambil di Google Scholar secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload ke Google, tidak perlu. Ya otomatis, ya secara otomatis. Jadi kata kunci sesuai topik utama, gunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan identitas. Kata kunci bisa yang dari fokus, GOAJ atau offside itu yang wajar. Nanti dia secara teknis Mas Prajuka dan kawan-kawan yang ada dengan itu. Nah, setelah judul abstrak kata kunci telah terbentuk dan tidak usah susah tulisan kita bentuk paling maksimum 20 halaman, 15 halaman, 12 halaman itu yang dengan kecilnya. Kalau ada yang ingin tanya dipersilakan. Semakin kecil cintanya itu semakin bagus kualitas jurnalnya, tapi semakin sulit masuknya. Persaingannya ketat, seleksinya ketat. Jadi kalau latihan pakai di sita 6, sita 5. Sita 5 itu hanya Nama saya Nur Hasanah Hindiati. SMA-nya dari SMA Negeri 1 Tahunan. Saya dulu mahasiswa UNES, dulu masih IKIP ya Pak ya. Saya kuliah tahun 93 sampai 98. kemiripan itu kalau tidak salah ada yang mensyaratkan di bawah 15%, ada di bawah 20%, ada di bawah 20%. Kalau pas dalam pilihannya tidak ada, pasti ada. Tetapi kan perlu mengaplikasikan. Nah, jadi untuk tes plagiasi itu sekarang sudah otomatis. Kelihatan sekali di setiap atau setiap alat diri itu sudah punya mesin yang otomatis. Masukkan itu sudah dia tolak. Nah, terkait dengan apakah menulis itu perlu
penulisan yang penting dari Bapak Ibu yang paling utama adalah diniatkan dan juga ditulis sebisanya dulu. Nanti lama-lama dalam prosesnya pasti akan jadi. Karena pada dasarnya dalam proses penulisan jurnal pun akan diberikan masukan dari para reviewer. Reviewer itu orang yang mengoreksi atau menelaah kualitas dari isi jurnal tersebut. Dan tadi juga ada pertanyaan, apakah menulisnya sendiri? Sendiri boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngajak teman kan malah lebih ringan, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, malah bagus. Dan untuk dalam proses penulisan jurnal itu sendiri sebenarnya ada yang penerbit itu membatasi jumlah penulis, ada yang tidak sebenarnya. Saya kalau di jurnal yang internasional itu kadang yang nulis itu 1 RT, Bapak Ibu. Ya. Jadi satu jurnal itu 10 orang menulis, ada. Ya, 1 RT. Ya, ada. Kalau yang di jurnal nasional umumnya itu paling ya 6, kadang 7. Ya. Tergantung aturan dari penerbitnya. Tapi kalau saya pernah pengalaman membaca itu maksimal biasanya ada 6. Ya. Cuma di jurnal yang kami kelola di Edubiografi itu sendiri sudah ada batasannya harus berapa. Ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu pengen menulis ya, nanti dengan jumlah yang 1 RT tadi boleh untuk nggak masalah. Ya. Nanti kan bisa saling kolaborasi lah ya. Dan nanti manfaatnya juga buat bersama-sama gitu. Kalau misal pengen ngajak saya tadi atau Prof berarti boleh nggak apa-apa, atau sekedar untuk dirinya ya, boleh nggak apa-apa gitu. Saya yakin Bapak Ibu di sini tuh punya banyak ide atau inspirasi sebenarnya, tapi belum dituangkan. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu sendiri ngajar tiap hari itu sebenarnya Bapak Ibu ya sudah sambil meneliti sebenarnya gitu, tapi belum dituliskan. Oke, seperti itu. Jadi nanti dalam proses penerbitan jurnal ini saya sharing sedikit sebenarnya terkait bagaimana caranya kita searching jurnal ya. Seperti itu cara mencari jurnal yang berkualitas. Ya, tadi kan Prof. Juwandi sudah bilang ada kualitas jurnal yang Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu yang seperti apa gitu. Ya, nanti saya perdalam. Kemudian setelah nanti kita mencari penerbit jurnal yang ingin kita masukkan artikel jurnal, itu nanti ada tata etika bagaimana caranya itu untuk memasukkan naskah. Dari cara submit atau masukkan hingga nanti proses selesai. Nah, di sini kan ada Sinta itu kepanjangan dari apa gitu. Nah, itu sign and indexing dan seterusnya. Jadi otomatis jurnal yang terindeks Sinta itu kualitasnya kalau secara nasional itu lebih bagus daripada yang tidak terindeks Sinta. Yang paling tinggi adalah yang nomor 1, Sinta 1. Yang paling rendah adalah Sinta 6. Ini juga bisa digunakan untuk mencari penerbit jurnal juga. Nah, misalnya saya tuh pengen cari yang Sinta berapa atau secara keilmuannya apa, ini nanti bisa difilter Bapak Ibu. Misalnya contohnya yang education misalnya Sinta 5 itu kan. Nah, bentar. Oke. Nah, ini nanti akan muncul berbagai jurnal yang ruang lingkupnya adalah pendidikan. Termasuk tadi geografi ya ada, ya IPA ya ada, dan seterusnya, bahkan ada yang pendidikan secara umum. Nanti caranya seperti itu mencarinya. Mungkin bisa diikuti Bapak Ibu. Bisa ya? Kalau malah pusing jadi saya jelaskan. Jadi cara seperti itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Paling 5 menit selesai. Yang penting itu kuncinya adalah Sinta. Sinta. Sekarang itu banyak sekali web yang menggunakan kata wayang. Ada Sinta, ada Rama, ada Arjuna, ada Anjani. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan warna itu. Belum pernah. Ada Arjuna, Sinta, Rama, Bima ya ada. Ada ya. Oke. Coba tuliskan jurnal kita Edubiografi.
pakai biografinya. Nah ini contoh dari jurnal yang kita kelola. Nah ini jurnalnya adalah Edubiografi, ini Sinta 5. Nanti kalau masukkan di sini. Nah jika Bapak Ibu sudah menemukan penerbit jurnal yang diinginkan, langkah selanjutnya itu nanti bisa langsung diklik di judul jurnalnya. Coba. Nah, ini kan ada keterangannya Sinta 5, ya. Ada alamat webnya, ada berbagai macam menunya yang ada itu. Tapi yang penting adalah pasti Bapak Ibu kan pengen memasukkan jurnal itu caranya bagaimana itu. Jadi otomatis yang pertama itu ke websitenya dulu. Coba klik websitenya. Nah ini otomatis langsung diarahkan ke website yang Edubiografi. Ini websitenya itu migrasi juga di klik yang sana atas itu, yang alamat web baru. Ini yang web lama, cuma nanti kalau untuk fungsi web baru bisa ikut yang migration itu. Nah, migrasi. Jadi pada dasarnya ketika nanti dapat penerbit jurnal, Bapak Ibu itu perlu mengecek ya satu persatu hal-hal yang kira-kiranya itu perlu dipertimbangkan. Mulai dari misalnya di situ ada fokus and scope atau ruang lingkup dari penelitian atau naskah yang akan diterima. Misal katakanlah jurnal ini itu pendidikan geografi. Otomatis kalau Bapak Ibu memasukkan pendidikan IPA, ya ditolak karena tidak sesuai dengan ruang lingkup dari keilmuannya. Nah ini kan ada fokus and scope ya. Nah, misal di Edubio itu ruang lingkupnya ya pendidikan geografi. Tapi pendidikan geografinya itu tidak harus mengajar di kelas. Misalnya ke penelitian sifatnya kemasyarakatan, tapi masih ada unsur pendidikannya ya boleh, ya apa-apa. Jadi itu tidak harus di kelas. Nah ini misalnya geografi yang sifatnya sosial tapi ada unsur kependidikannya boleh, ya. Atau geografi teknik yang ada unsur kependidikannya juga boleh dan seterusnya. Ya. Nah, jadi perlu dicek, ya, misalnya dalam fokus dan scope. Terus selanjutnya bisa menuju ke indexing dan juga indexing juga. Kalau apa ya? Nah, indexing itu ya bahwa jurnal tersebut itu sebenarnya sudah terindeks atau teridentifikasi secara sistem itu masuk ke mana. Tadi misalnya, jurnal ini terindeks di Sinta 5. Nah, berarti nanti bisa dibuktikan termasuk dari Google Scholar, ya ada mungkin Scopus, ya ada WOS dan seterusnya. Apakah sudah? Nah, kita coba klik yang Sinta misalnya. Ada enggak? Karena kadang dari penerbit jurnal itu hanya tempelan gambar saja. Ketika nanti diklik itu tidak bisa. Jadi itu nanti malah bahaya itu. Ya kualitas jurnalnya itu malah dipertanyakan itu apakah benar terindeks atau tidak. Nah, jadi bisa dikatakan ya abal-abal bisa saja, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Nah, misalnya ekspektasi saya itu pengen masuk ke Sinta 3, ternyata setelah diklik kok menggambar kok gitu. Ya ada bukti untuk menuju ke Sintanya, nah, itu bahaya. Mas kadang itu bayar mahal-mahal tapi malah nggak terindeks, wah kacau ya, rugi. Jadi bisa dikatakan itu jurnal predator bisa saja. Intinya itu mengaku terindeks di Sinta tapi ternyata di Sinta nggak ada. Jadi istilahnya bisa dikatakan jurnal predator bisa saja. Nah, masukkan ke jurnal yang kualitasnya seperti itu. Kalau suatu saat nanti Bapak Ibu ingin naik pangkat yang digunakan untuk itu ya nggak sah, nggak berlaku. Nah kacau itu nanti eman-eman. Kayak apa ya tadi waktu ya kan relatif ya. Nah misalnya kan itu mungkin ada yang 1 tahun ya baru.
Misalnya kalau aplikasi malah double. Nah, itu sendiri malah tidak boleh itu. Malah nanti terusnya di blacklist. Hati-hati. Jadi misal saya pengen masukkan di jurnal A misalnya, pernah di jurnal A, cuma kok lama banget kok nggak ada kabar-kabar. Saya tuh pengen masukkan ke sini aja yang cepat gitu. Jadi apakah harus menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dengan gaya selingkuh yang ada kayak gitu. Terus kadang kita sebagai pemula kayak gitu untuk membuat niat saja itu alhamdulillah. Nah itu yang kadang akhirnya semangat kita patah lagi. Nah itu yang pertama kebanyakan ditolak ya. Terus kemudian tips dan trik apa menulisnya untuk para pemula kayak kita ini Pak? Oke. Terus kemudian dari gaya selingkuh itu sendiri aturan-aturan yang kira-kiranya itu sudah ditentukan oleh penerbit jurnal itu sendiri. Dan biasanya itu tertuang di dalam template, bukan. Dan untuk penulisannya ya boleh secara natural atau katakanlah itu tulisan biasa. Kalau berbentuk PA ya boleh tulis aja. Setelah Ibu mendownload template jurnal yang sudah dibagikan,